Squad, ini pertama kalinya gue ada di sini. Nah sekarang gue mau datengin bintang tamu yang dia tuh tadinya pria maco dan sekarang tuh udah berubah. Ayo, ada yang bisa tebak gak? Dan ini dia lagi viral banget nih. Jadi langsung aja kita undang Elwan. Hai. Hai, apa kabar Elwan? Baik. Ya, Elwan lo dari mana sih? Aku dari Tangerang. Tangerang, asli Tangerang Aku atau? asli Tangerang. Oke, berarti Iya. memang besar di Jakarta. Di Jakarta. Nama lengkap? Nama lengkap aku Eli Setiawan. Eli Setiawan. Eli Oke, Setiawan. makanya disingkat jadi Jadi Elwan. Elwan, jadi Oke. Ridis. Oke, benar. Aku langsung ke intinya aja nggak apa-apa ya. Oke. Aku sempat ngeliat lah ya video kamu. Tadinya kamu itu ikut akpol ya? Iya, enggak sih itu apa Taruna ya? Taruna sekolah Taruna. semi militer lah. Oh, gitu. Yang boleh memang- diceritain nggak? Yang nih? memang menjurus untuk memang untuk ini kalau udah lulus jadi Polri atau enggak polisi atau enggak jadi TNI gitu. Oke. Sekolah militer. Oke. Kan Ketarunaan lah. Itu berapa sampai berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Dan 3 kamu tahun. lulus? Lulus. Wow. Iya. Wow. Gue speechless loh. Tapi nggak apa-apa ya, gue Nggak apa-apa. nanya soal tarunanya Iya. dulu. Kan gue tuh punya temen juga lah ya yang kayak ikut taruna kayak gitu. Itu kan agak keras juga gitu Iya. ya. Betul. Lo gimana bisa jadi berubah yang tadinya apa ya, keras gitu ya istilahnya, paham gak sih maksud gue? Kayak Paham. yang apa ya istilahnya tuh, kan banyak yang gipol juga kan. Terus sekarang lo berubah kayak gini tuh gimana awal mulanya gitu? Kalau misalkan untuk sekolah sih kayaknya memang dari orang tua juga sih untuk biar sekolah taruna ini biar agak katanya biar sedikit gagal lah gitu. Kayak gitu. Cuman ya udah aku jalanin aja kan kemauan orang tua. Cuman ya udah aku jalanin selama 3 tahun sekolah gimana sih push up lah segala macam. Pokoknya laki banget lah kayak gitu. Tapi ya udah. Berarti ini kemauan orang tua kamu? Iya. Emang kalau kamu sendiri cita-citanya apa? Aku sih cita-citanya dulu ya dokter sih, pengen jadi dokter. Pengen jadi dokter. Sama lagi. Pengen jadi dokter apa Jadi emang? dokter. Sebenarnya? Aku dokter umum. Dokter umum. Iya. Tapi ya kan masuk ke pendidikan kayak gitu kan susah ya. Nggak semua orang bisa lulus loh. Bahkan setahu aku yang kuota khusus aja bisa nggak masuk gitu loh. Benar. Sedangkan kamu udah bisa masuk gitu. Kamu nggak sayang sama perjuangan kamu itu? Gimana ya? Aku susah sih kalau misalkan kita udah suruhan orang tua gitu, bukan kemauan kita sendiri, nggak jadi diri sendiri gitu loh. Itu aja sih. Kamu ngejalaninnya tertekan gitu gak sih selama di sana? Enggak sih. Asrama Tapi kan ya? jadi gini loh Kak, sekolahanku itu SMK sebenarnya, SMK. Oke. Cuman dia memang menjurus untuk yang kalau misalkan lulus itu awal mula untuk pengen jadi inilah TNI atau enggak polisi gitu sekolahnya. Memang ideanya tuh semi militer gitu, ketarunaan gitu. Kayak gitu. Itu kamu nyangka gak sih video kamu tuh viral banget sampai 15 juta? Sebenarnya tuh aku jujur sih. Iya. Itu aku nggak nyangka karena iseng-iseng aja sebenarnya. Coba aku buat video aku yang kayak gini transisi jadi kayak gini. Tiba-tiba malah viral. Ya udah. Awal-awalnya sih banyak yang dari kalangan teman atau keluarga pada ini panik segala macam. Lu viral nih, lu jadi kayak gini, jadi cewek, jadi bebencongan kayak gitu segala macam. Aduh, di situ aku stres sih. Stres banget. Iya, sempet stres down banget. Apalagi yang bikin down itu orang tua bukan orang tua, dari keluarga sama teman-teman sendiri. Pasti ada omongan kayak Iya. kenapa harus di-share gitu. Cuman kan kita kan nggak tahu ya kadang-kadang kalau misal kita nge-share di sosial media ini bakal rame atau enggak gitu kan. Tapi kamu udah mikirin belum sih kalau misalnya kamu nge-share itu kan pasti jadinya bisa kan gimana ya, kalau misalnya Indonesia ini kalau misalnya suatu perubahan itu dia tuh pasti bakal kenceng banget trafficnya. Nggak ada kepikiran sih pas itu, aku asal upload aja. Iseng aja. Terus akhirnya naik, terus banyak penontonnya, aku ya udah. Terus sempet down beberapa minggu, kan stres lah istilahnya, sampai asam lambung naik, segala macam pikirannya, overthinking dan lain-lain. Iya beneran, akhir itu sakit lah itu. Tiba-tiba ada yang nguatin lagi, udah nggak apa-apa. Lalu tiba ada harus masuk ini segala macam, akhirnya ya udahlah lanjutin aja, jadi ini aja. Jadi berarti teman-teman kamu dukung lah ya, tapi ya ada yang dukung.
Oke. Yang aku penasaran juga nih kalau boleh nanya ya, kamu tuh berarti kayak gini udah dari kecil, maksudnya punya apa ya, keinginan untuk menemukan jati diri ya. Itu udah dari kecil kamu udah tahu kalau something different with me atau pas Iya sih, aku lihat sih kayaknya dari kecil. dari kecil ya? Dari kecil. Terus kenapa sih aku juga mikir kayak kenapa ya aku kayak gini, kalau orang pun kalau misalkan ini milih nggak mungkin lah aku juga mau kayak gini kan, pengen lah hidup normal-normal aja, cuman kayak gimana tubuh aku, badan aku kayak gini, ya udahlah nggak bisa juga kan dibuat-buat gitu kan. Dari kecil juga aku udah sering dikata-katain juga sih. Oh iya. Iya. Pasti, tapi mulut-mulut bocil tuh emang kurang ajar ya. Banget parah. Kalau misalkan ada bocil di depan, udah dah musuh. lebih jahat mulut bocil daripada mulut Bener. netizen. Bencong, Sumpah. bencong loh, astaga. Tapi sejauh ini setelah aku dulu ya mungkin laki lah segala macam gitu. Tapi sejauh ini nggak ada sih yang ngatain aku bencong lagi. Oh ya, oh nggak ada. Ya, malah rata-rata semua orang pada bilangnya mbak, ibu gitu. Walaupun aku ke pasar sama temenku dikiranya aku malah istrinya gitu kan. Tadi aja yang itu makeup aku kan nggak baru pertama kali. Iya. Loh, kakak emang apa sih? Cewek? Ini berarti dari tadi aku cewek ngobrol cowok gitu. Dia bilang dia cewek, katanya bingung. Tapi emang nggak kelihatan loh. Nggak ngerti. Makanya nih aku bingung pas waktu apa sih namanya, rambut aku pendek ya kan, pas ketarunaan juga tuh udah cepak lah gitu. Kalau nelfon pun orang yang nggak kenal pasti ininya mbak, mungkin dari suara Tapi kali ya. suara asli nih. Asli, suara asli yang kayak gini. Emang dari keluarga aku nggak ada yang ngebahas sih suaranya. Malah Kecil bahasan semua. gue deh kayaknya. Tukeran deh yuk. Kok kayaknya suara gue berat banget deh Iya, kayaknya. tapi kalau misalkan dilaki-lakin bisa. Oh, coba cuman dong. sakit. Boleh nggak? Bisa. Coba. Kayak Ngomong apa? Lagi. Bisa, cuman sakit sih. Oh iya. Kayak kebalikannya kalau misalkan cowok dijadiin suara-suara cewek kan dibuat-buat Iya. Nah, aku kayak gitu kalau misalkan buat cowok-cowok sakit gitu. Kayak lu gimana sih kabarnya gitu. Tapi kok bisa gitu sih? Bisa kan ada jakun nih gede banget nih. Gue curiga gue juga ada jakun deh kalau suara gue kayak gini. Tapi dari kecil pertama kali kamu ngerasa kamu beda itu apakah kamu suka apa ya, bareng-bareng cewek? Dulu atau main apa? sama cewek terus deh kayaknya. Oh Sama iya. cewek terus ya, main BP-BP-an tau gak sih? Tahu. Kamu kelahiran tahun berapa emang? Aku 98. Oh, nggak jauh lah. Kamu berapa? Tebak dong. Muka tante-tante gini. Tante nggak tuh? Kayaknya sih 99 ya. 2000. Oh 2000. Oh Tapi aku 2000. masih main kayak gitu-gitu lah. Oh masih main ya. Iya. Terus kamu perubahan kayak gini ada juga kan yang biasanya dari lingkungan, atau juga pernah mengalami apa ya, hal-hal yang gak enak lah ya. Kamu pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang gak enak dalam tanda kutip kayak pelecehan? Sorry banget nih ya kalau pernah gini. Sejauh ini sih yang aku sih kayaknya nggak tahu pernah atau enggak, karena kan kita waktu kecil kan jadi nggak tahu apa-apa. Tapi ada sih yang selepas seingat di aku, tapi nggak tahu sih itu pelecehan atau enggak. Oh jadi karena masih kecil jadi belum ngerti lah ya. Belum ngerti ya. Oke. Tapi ya so far sejauh ini aku memang dari kecil sih kayaknya aku udah kayak feminim gitu. Oke, berarti Main memang juga sama perempuan terus. Iya. Respon kamu nih kan maksudnya adalah beberapa orang tuh yang berubah itu karena dia dapat dorongan, yaitu yang tadi aku bilang dari lingkungan, atau juga bahkan dia pernah mengalami masalah kayak pelecehan seksual gitu. Menurut kamu, tanggapan kamu gimana kalau misalnya orang itu tuh jadi berubah? Kan banyak ya berita-berita yang waktu dulu juga ramai banget kan di salah satu sekolah ternama juga. Menurut kamu gimana tanggapan kamu atas Ya yang tadi tuh. Iya. Setahu aku ya yang kayak apa sih kak? Tentang pelecehan seksual Pelecehan gitu, seksual kayak gitu ya. Setahu aku kayaknya kalau misalkan pelecehan seksual itu juga bisa mengganggu mental kita juga sih kak, yang bisa membuat kita mendorong menjadi berubah jadi feminim gitu karena ada pelecehan itu. Oke. Menurut aku iya sih kayaknya. Tapi apa ya, kalau misalnya ngebahas kayak gini kan sensitif ya. Aku tuh turut prihatin banget sih, maksudnya sama teman-teman juga yang pernah mengalami itu kan banyak juga orang-orang yang nggak berani speak up ya. Dan nutup diri jadinya, dan akhirnya ya secara alam bawah sadar gak sih kayak berubah ya gak sih? Jadi kayak ada dorongan tersendiri ya. Aku nggak pernah ngerasain ya, jadi aku
minta maaf kalau misalnya aku salah ngomong. Perubahan kamu yang kayak udah fix banget nih, kayak oke, gue mau jadi L1 yang sekarang. Iya. Itu sebelum buat TikTok kah, sebelum buat video itu kah, atau sesudah? Aku berani kayak gini segini tuh emang kayaknya dari TikTok dulu sih awalnya gitu. Apa sih, kayak awalnya iseng-iseng kan yang video itu kan transisi kayak gitu, terus aku mulai jadi berani gitu kan, jadi diri sendiri. Terus aku post di TikTok, terus menghasilkan gitu kan, ada gitu kan. Ya udah, sebetulnya sih aku kayak gini juga kayaknya di konten aja sih, sehari-hari aku ya layaknya laki-laki aja sih. Biasa aja. Biasa aja. Tapi suka make up juga nggak, maksudnya di rumah atau Enggak. kalau pergi? Kalau pergi ya skincarean aja sih. Ya skincare. Tapi maksudnya ngerawat diri, iya, layaknya kebanyakan teman-teman perempuan gitu. Iya, skincare seluruh tubuh, semua rambut, ujung kaki. Iya. Aku suka kayak gitu sih. Kan memang aku ya kebersihan kan sebagian dari iman. Iya, benar. Ya kan? Berarti baru tahun ini kamu kayak ya udah gue fix berani deh. Karena kan TikTok setahun kan. Jadi ya setahun ini sih udah mulai berani. Dulu nggak berani aku make up dan lain-lain. Tahun lalu ya, takut. Ya sih, sekarang juga teman-teman udah mulai banyak yang terbuka ya, makin apa ya, makin bisa mengekspresikan diri juga kan. Iya, contoh kayak gini aja sih, aku sekarang aku pakai perempuan kayak gini ya, memang sesuai dengan karakter konten aku juga kan. Ada konten make up, transisi gitu kan, dance gitu. Oh, kamu bisa dance? Iya, dance. Dan sama biasanya cover dance gitu. Enggak dance dan kayak gimana sih yang kayak anak-anak dance gitu, enggak, cuma gue yang ngebor aja sih. Gue boleh lihat gak sih? Gue yang ngebor. Boleh gak sih? Kayak Pargoy gitu-gitu. Coba Pargoy boleh gak? Gitu. Pargoy boleh gak Kak? Boleh gak? Boleh. Pargoy coba dong. Musiknya. Masa Pargoy gak ada musiknya? Susah. Ya udah, gue nih. Apa sih Maiden tuh lagunya? Tumpak tipak tik tung. Ayo coba lu Pargoy dulu dong. Apa yang Maiden? Gimana? Tumpak ting ting. Waduh. Kayak gitu-gitu aja sih biasanya kalau misalkan di TikTok, ya biasa. Tapi berarti suka selain make up, selain itu joget-joget juga gitu. Acting gitu lah. Oh, bikin POV. Iya, jadi cewek terus tiba-tiba cowok gitu kan, kayak tadi dua suara kayak gitu. Oh, berarti yang tadi pakai suara yang laki itu. Yang pakai laki suara kayak gini. Agak takut ya, Wah. Kamu ada kepikiran gak sih kayak pengen berubah seluruhnya gitu, kayak ada sih, ada kepikiran. Ada kepikiran, Kak. Enggak melulu aku kayak gini terus, enggak sih, kayak walaupun terus kepikiran operasi gitu juga enggak ada sama sekali. Kepikiran. Jadi udah kamu gini aja. Iya. Tapi netizen tuh ngiranya aku malah operasi, katanya operasi suara dan lain-lain. Enggak ngerti. Iya, tapi aku malah mikir kamu enggak operasi suara, tapi memang ada orang yang bisa suaranya suntik hormon lah gitu segala macam. Oh, iya. Dikirain kayak Kamu gitu, enggak ada sama sekali. Dituduh mulu. Oh no. Mulut netizen emang. Nih, padahal banyak banget loh yang komen kamu juga ganteng semuanya, ya kan? Kamu kalau misalnya dipuji ganteng marah gak? Enggak sih. Kamu tapi lebih nyamannya dipuji ganteng apa cantik? Cakep. Tengah-tengah. Pinter jawaban lu ya, emang ya. Pinter lu. Cakep, bener. Ya. Manis ya. Yang tengah-tengah aja. Oke. Sempet ada ini gak sih kayak batin lu kayak bertengkar gitu di dalam, kayak lo laki tapi badan lo laki tapi lo tuh jiwa lo perempuan gitu, lo pernah ada? Nah, itu rasanya kayak gimana? Itu kalau lagi down kayaknya kepikiran kayak gitu ya nangis. Kadang kayak tengah malam kok gue kayak gini sih, terus kayak gimana ya, Gak apa-apa. aduh kan sebenarnya kayak sering sih yang aku alami, untuk apalagi sekarang gitu kan. Sebenarnya ada aja sih, aku juga cewek gitu kan, yang yang sama-sama demen dari dulu juga gitu kan sampai sekarang. Cuman karena aku kayak gini, aku takutnya nggak ada yang nggak terima atau apa segala macam gitu kan. Terus ya udahlah, aku mending gak usah lahir di dunia dia kalau misalkan di dunia aku kayak gini gitu. Ada tisu nggak sih? Aduh. Jangan nangis, nanti make up luntur lagi. Oh iya. Waduh, masih mikirin make up loh. Tegar. Nah, tapi kalau respon keluarga itu ngelihat
kamu kayak gini awal-awalnya gimana? Awalnya panik lagi kayak ada apaan gitu kan, aku lagi selonjoran kan di rumah, dia manggilnya Eli kan. Iya. Eli buruan itu lu ngomong Sunda sih. Iya. Itu sih nanauna gitu kan. Apa itu artinya? Nanauna gitu, ngapa-ngapain lu di itu. Iya, banyak yang ngomongin tuh katanya viral. Terus pada saat itu rambutku masih segini kan, pendek. Potong rambut sekarang juga, potong rambut buruan. Jadi disuruh ini pendek kayak cowok. Iya, cowok kayak gitu. Apaan sih gini? Akhirnya aku jelasin gini, itu cuma konten aja, konten. Akhirnya udah segala macam, pikiran juga kan, ya udahlah. Terus akhirnya aku lanjutin. Ya udah, terus akhirnya aku memutuskan untuk jadi content creator di TikTok, memperdalami. Tiba-tiba aku direkrut kan sama aku agensi gitu kan. Aku disuruh memperdalami dan lain, dapat sharing ilmu tentang dunia content creator kayak gimana, pecah. Terus aku dapat penghasilan pertama. Terus aku yang belum pernah, aku yang tadinya pengen beli HP ini segala macam kan, disitu aku bisa kebeli. Terus akhirnya aku kasih tunjuk nih sama ibu, nih Bu, kita inilah hasilnya gitu kan, aku bilang kayak gitu. Oh ya udah. Terus respon sekarang keluarga sih fine aja sih, selagi aku masih hidup normal aja gitu, bisa menerima. Kalau jadi kamu ngasih apa ya, ngasih penjelasan juga ke orang tua kamu. Iya. Jadi nggak, berarti taunya itu gara-gara viral, bukan dari kamunya? Bukan, dari tetangga kan, karena kan ibu aku kan sama keluarga, ibu sama bapak kan udah tua kan, umur 60-50, gaptek ya, dia nggak tahu yang namanya HP. Gimana sih layar sentuh, dia cuma tombol doang kan. Jadi dia taunya dari tetangga gitu kan, gitu aja sih. Tetangga ada yang mau disampaikan nggak ke tetangga? Oh ya. tetangga udah gak usah nyir. Enggak sih, sekarang udah ini semua sih, udah pada baik gitu semua. Apalagi kan pas kemarin tuh lebaran juga, semua yang tadinya nggak pernah ke rumah pada ke rumah nyamperin gitu kan, pengen lihat nih katanya. Karena aku juga kan sekarang tinggalnya udah di sini kan, udah setahun di BSD di situ kan. Oh, berarti udah pisah dari orang tua. Disediakan rumah sih sama agensi gitu. Oh, gitu. Nah, sebelum terjun ke dunia content creator, kamu sibuknya ngapain nih? Sebelumnya aku ya biasalah layaknya ini karyawan swasta gitu. Sempet kerja. Kerja. Aku karena kan memang teman-teman aku udah pada jadi ini TNI, Polri gitu. Aku kayak daripada jadi beban keluarga apapun aja. Gimana respon teman-teman kamu, by the way? Respon teman-teman. Iya. Ini Mas Eli emang dari dulu udah kayak gini, dia kayak pasti ngomongnya kayak gitu, tapi nggak nyangka ya kok dia bisa berani gitu. Maksudnya berani nunjukin kamu kayak gini. Tapi emang udah tahu kan teman-teman sekolahku, aku ya feminim lah kayak gini, gayanya kayak perempuan dan lain-lain kayak gitu. Oh, jadi udah tahu. Terus aku semakin viral kayak gini, dia kayak udah biasa aja sih. Biasa aja ya, jadi. Biasa aja tanggapannya. Tapi pernah ada yang ngebully nggak waktu sekolah? Dari SD. Oh iya. Jadi sih aku kan tipe orang yang gimana ya, nggak terbuka sama orang tua, sama keluarga nggak terbuka, apa nggak pernah cerita dan lain-lain. Sebenarnya aku sering dibully sih dari SD. SD, SMP, SMA. Dan sekarang aku ya udah nggak apa-apa, bully aja. Udah kuat mentalnya dari SD soalnya. Kalau misalkan netizen ngebully dan kayak gitu sih segala macam, ya udahlah, yang dari SD udah dibully, udah kebal banget ya. Udah kebal banget ya. Gila. Ibarat kayak mau diapa-apain udah jalanin aja, pasrah gue. Tapi menurut kamu pasti kan ada juga ya omongan-omongan netizen di sosial media yang kata-katanya kurang ajar. Menurut kamu kerasan mana? Pas masa sekolah kah, atau pas kayak orang kan netizen kan orang kamu nggak kenal juga kan gitu? Apa gara-gara omongan netizen gitu? Menurut kamu lebih keras mana? Lebih keras mana gitu, netizen sama orang? Ini kayaknya orang deh. Apalagi orang itu teman kita sendiri atau enggak dari saudara kita sendiri, soalnya lebih tajam karena langsung ngomonginnya, ya kan? Kalau misalkan netizen gitu ngebully kita, head comment gitu kan, kita cuma baca doang, udahlah sekilas skrip ini, scroll lagi kan. Cuma kata-kata doang. Ya udah. Lebih sadis itu sih, langsung lu emang lu berani sih jadi kayak gitu, lu bencong ya gitu segala macam. Itu lebih sadis menurut aku. Karena jadi bingung ya mau nanggepinnya, karena kaget juga kan tiba-tiba ngomong kayak gitu. Ada perubahan yang signifikan gak sih dengan perubahan kamu sekarang, kayak efeknya dari kayak misalnya yang tadi kamu bilang endorsement segala macam? Oh iya, ada perubahan jelas. Jauh ya. Jauh.
Nah, yang sebelumnya kamu kerja di apapun aku kerjain daripada jadi beban keluarga gitu kan, kayak pernah jadi waiters, pernah jadi call center juga pernah, terus di buruh pabrik juga, ngerakit-rakit handphone, iya nyolder segala macam. Oh iya, Iya, bisa. bisa. Oh iya. Iya. Wah, keren banget. Kamu ada pengen gak sih, kan ini maksudnya udah di dunia entertain ya, content creator ini. Ada nggak kepikiran pengen jadi artis gitu? Artis ya? Iya. Ya, main film gitu, ada. sinetron gitu. Kalau ada, kamu nonton TV gitu, role modelnya siapa? Jadi ini sih role modelnya ya, artis ya. Iya. Pengen kayak siapa gitu? Kalau gue kan Ariel Tatum banget. Asli sih, gue kalau punya pacar ya, kalau pacar gue selingkuh sama Ariel Tatum, gue maafin asli. Role model ya. Asli. Gue malah ngajak kayak ya udah nggak apa-apa kita ngedate bertiga gitu. Nah, lo siapa nih? Lo pasti punya dong, ada kayak suka sama artis gitu. Suka sama artis ya. Kebanyakan sih dari luar. Iya sih, dari luar. Luar mana? Luar Jawa. Luar Jawa. Luar negeri juga ya, ada. Luar negeri siapa? Aku lupa namanya, tapi yang main film apa? Yang main film. Aduh, aku juga lupa. Jadi sebenarnya lo punya role model apa? Role model diri sendiri deh. Pusing. Oh ya, Rizky Bilar. Lesti. Enggak, lulus sensor dari yang tadi namanya kayaknya. Oh iya. Jadi Lesti, aku penyanyi. Aku juga penyanyi sih. Oh iya, kamu pengen jadi penyanyi? Penyanyi. Coba dong nyanyi sedikit. Aku biasanya sih pas itu sih vokalis hardrock sih. Aku kayak vokalis apa sih? Dangdut juga masuk sih. Dangdut, Marawi. Lu biduan. Enggak sih, tapi yang lebih islaminya. Sholawatan. Oke. Nah, jadi pengen jadi penyanyi, pengen jadi artis, apa pengen kayak content creator aja content sekarang? Content creator, ya jalanin aja sih untuk content creator sih. Ya tapi kan pasti punya goal kan ke depannya, nggak mungkin main kayak film sih aku pengen. Main film. Pengennya apa? Horor, action, komedi. Coba acting. Marah ceritanya, kita ngobrol tapi lu marah-marah ya ke gue ya. Selain suka acting, suka apa? Suka nyanyi. Oh, ketus ya. Ketus. Jatuhnya. Ini jatuhnya simpenan yang lebih galak. Iya, tante girang ya. Belum girang kalau belum dibeliin iPhone 14. Oh iya. Itu makin girang deh kayaknya. Makin girang. Nah, coba acting nangis. Yang penting gue kok dengernya kayak Ike Kimochi sih. Aduh, aku acting nangis gimana ya nangisnya? Ya udah, kita lanjut aja lah. Udah cukup actingnya. Nyanyi deh kalau nggak. Nyanyi berem-berem kali ya, coba. Oh, judulnya berem-berem. Apa sih itu, panon coklat? Iya, berem-berem lah. Biwir berem-berem jawir hayam panon coklat kopi susu. Pantura digoyah. Tapi aku biasanya salawatan sih, aku lebih sering salawatan. Coba. Apa ya, Nisa Sabian kali ya? Apa ya? Yang lagi apa ya? Aduh, lupa lagi. Soalnya kalau lu bingung kita juga bingung. Sih. Ya habibal qalbi ya khairul baraya ya lijita bil haqi rasulal hidayah. Grogi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. By the way, harapan kamu ke depannya apa untuk diri kamu sendiri? Itu dulu aja. Terus tetap ini aja sih, aku kayak banggain orang tua, itu aja sih. Karena aku anak ke-6 yang satu-satunya belum menikah juga kan. Aku mau fokusin untuk orang tua sih. Jadi kamu anak terakhir ya? Jadi 5 udah menikah, berarti udah menikah. Semuanya udah mencari orang tua. Tinggal aku aja yang belum menikah. Jadi ya udahlah, aku kayaknya ya udah aku aja deh yang ini, yang memang fokus untuk orang tua. Apalagi orang tuaku udah tua-tua semua ya. Mulia banget.
Ada yang kamu mau sampein nggak kalau misalnya orang tua kamu nonton atau tetangga kamu biar disampein lagi kan? Disampein lagi. Ih julid banget di mulut Iya, gua. bener. Ya ada yang mau disampein nggak? Buat orang tua sih semoga sehat selalu lah, itu aja sih. Jangan sakit-sakitan terus ya jangan negatif thinking terus sama aku kan jauh kan dari orang tua gitu kan. Ya udahlah, itu aja, minta doanya aja, terus sukses itu aja. Tepuk tangan dulu buat Elwan. Oke, Elwan, thank you banget ya udah mau sharing pengalaman, udah mau cerita-cerita juga. Gue minta maaf banget kalau misalnya ada kata-kata Iya Kak, makasih yang banyak. Aku tidak juga, aduh ya ampun, aku enak. Ya ampun, aku sebenarnya aku ini paling nervous banget aku kesini sebenarnya, dari kayak gimana, kayak mau interview kerja. Ya ampun, aku ngomong apa ya nanti. HRD kali gua. HRD. Ya udah, thank you banget ya Elman ya. Makasih banyak Semoga juga. kita bisa ketemu lagi di Iya, amin. selanjutnya ya. Oke. Thank you juga buat Opera Squad yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah guys, thank you so much.